Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini kami dari kelompok 5 untuk kasus IGD KPA daring RSUD Dr. Sutomo dari Universitas Jenderal Sudirman. Nah, untuk kelompok 5 sendiri, kita beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Ervan Bisalam, kemudian yang kedua, Rian Astarudin, kemudian Fuzi Lestari Nur Audina, Dita Zahrawan Nisa, dan Anissa Ayu Nabila. Nah, adapun untuk kasus yang kami dapati di sini adalah kasus bayi ES dengan diagnosa neonatus preterm atau BBLSR, KMK, dan juga suspek early onset sepsis. Nah, dari yang sudah kami dapati, ini kemudian akan dilakukan akan dilakukan role play mengenai kasus ini antara apoteker dengan dokter dalam hal ini karena ditemukan beberapa DRP ya yang terjadi dalam kasus ini. Adapun yang bertindak sebagai apoteker saya sendiri, Ervan Abdisalam, kemudian yang nantinya bertindak sebagai dokter adalah Fuzi Lestari Nur Audina. Begitu, mungkin kita bisa mulai sekarang, Fuzi? Bisa. Ya. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya? Ya, dokter, mohon maaf sebelumnya, saya Ervan Abdisalam di sini bertindak sebagai apoteker, dok, untuk di Bangsal ini. Sebelumnya saya bermaksud untuk mengonfirmasi dulu, apakah benar dengan dokter Fuzi, ya? Benar ya? Iya, betul. Ya, dokter Fuzi, di sini saya sudah melakukan visit kepada salah satu pasien. Nah, di sini pasien atas nama bayi ES dengan diagnosa neonatus preterm dan juga suspek early onset sepsis dengan nomor DMK 1258 sekian-sekian. Benar, dok? Itu dengan dokter penanggung jawabnya, dokter Fuzi ya? Oh iya, betul. Itu pasien saya. Oh ya, benar. Sebelumnya saya mohon waktu dokter sebentar untuk sekiranya kita bisa melakukan diskusi mengenai ada hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada dokter dari hasil visit dan yang saya lakukan kepada pasien kita ini, dok. Kira-kira dokter mungkin berkenan? Saya bersedia. Minta waktunya sebentar. Oke, baik, dok. Saya sampaikan terima kasih dulu sudah mau meluangkan waktu untuk kita bisa melakukan diskusi ini. Jadi tadi sudah saya lakukan visit dan sudah saya lakukan analisa terkait pengobatan ataupun terapi dari pasien ini, dok. Nah, kalau dari hasil yang saya dapatkan, mungkin sebentar sebelum ke hasil, kalau dari terapi yang diberikan kepada pasien ini kan, pasien ini diberikan nystatin, meropenem, kemudian dextrose 12,5%, kemudian AS 6%, intralipid 20%, KCl 7,4%, CA glukona 10%, dan juga vitamin K ya, dok ya, benar ya? Iya, betul. Oke, dok, baik. Nah, jadi untuk yang pertama, untuk terkait dengan early onset sepsisnya. Nah, kalau yang digunakan oleh dokter di sini kan yang digunakan oleh dokter di sini kan menggunakan meropenem ya, dok ya, yang digunakan. Iya, meropenem. Nah, adapun yang saya dapati, dok, untuk terapi utama pasien neonatus untuk early onset sepsis ini dari literatur yang saya dapatkan itu menggunakan ampicillin dan juga gentamisin, dok. Nah, ampicillin atau golongan penisilin ya, dan gentamisin direkomendasikan sebagai pengobatan antibiotik lini pertama setidaknya selama 10 hari untuk dugaan sepsis neonatal atau yang
seperti didiagnosa oleh dokter di sini suspek early onset sepsis, Dok. Nah, kombinasi dari antibiotik ini juga nanti memiliki aktivitas sinergis melawan grup B Streptococcus yang merupakan bakteri penyebab paling sering untuk kasus ini, Dok. Nah, adapun kalau untuk dosisnya sendiri, mungkin kalau berkenan dokter, saya berikan rekomendasi adalah menggunakan ampicillin intravena 50 mg per kilogram setiap 12 jam dan juga gentamicin intravena 3 mg per kilogram sekali dalam sehari, Dok. Nah, adapun kalau yang di dalam kasus kita ini kan menggunakannya meropenem. Mungkin pertimbangan dari dokter kira-kira bagaimana ya, Dok? Berarti tadi menggunakan ampicillin dan gentamicin ya? Benar, Dok. Begitu. Itu sesuai dengan literatur yang kami. Kalau berdasarkan literatur seperti itu, ya saya setuju, saya mengikuti saran Anda. Meropenemnya diganti dengan ampicillin dan gentamicin. Gitu. Baik, Dok, terima kasih sebelumnya sudah menerima saran dari kami dalam hal ini. Kemudian ada tambahan lagi, Dok, untuk terkait monitoring. Ini kan nanti dilakukan kalau berdasarkan rekomendasi adalah 24 sampai 48 jam setelah pemberian terapi dan perlu dilakukan kultur bakterinya, Dok, untuk lebih mengetahui penyebab spesifik infeksi dari bakteri ini. Nah, itu mungkin saran dari kami, Dok. Silahkan untuk sekiranya untuk menjadi bahan pertimbangan begitu. Mungkin dari saya itu, Dok. Mungkin dari saya itu, kalau karena dalam ini dokter sudah menyepakati, ya mungkin sudah cukup yang bisa saya sampaikan. Dalam hal ini saya ucapkan terima kasih dokter sudah berkenan untuk menerima saran dari kami selaku apoteker yang bertanggung jawab untuk pasien ini. Saya undur diri, Dok. Terima kasih dan mudah-mudahan sukses selalu dan juga pasien kita ini bisa sehat sebagaimana yang kita inginkan. Gitu. Amin. Terima kasih juga sarannya ya. Ya, terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, mungkin demikian role play yang bisa kami praktekkan. Adapun untuk teman-teman yang lain silahkan untuk bisa memberikan tanggapan ataupun ada tambahannya, mulai dari Saudara Rian, silahkan. Iya. Baik, terima kasih kepada Saudara Irfan. Di sini saya Rendas Tarudin dari kelompok 5. Mungkin ingin menambahkan terkait dari pihak dokternya. Mungkin masukan dari saya yaitu pihak dokter lebih mampu menggali terkait dengan dasar pemilihan yang diajukan oleh Bapak apoteker begitu. Sehingga di sini mampu dilihat komunikasi yang lebih intens antara pihak dokter maupun dengan pihak apotekernya. Ya, saya kira mungkin tapi secara keseluruhan itu sudah cukup baik. Ya, saya kembalikan kepada Saudara Irfan. Ya, terima kasih Rian. Kemudian dilanjut Anissa Ayu Nabila. Saya Anissa Nabila dari kelompok 5. Menurut saya tadi sudah cukup baik antara apoteker dan dokter bisa saling merespon, tidak ada kayak jeda gitu untuk berpikir atau seperti apapun. Jadi yang disampaikan oleh apoteker pun sudah cukup baik, sudah cukup lengkap. Menurut saya sih sudah baik gitu. Oke, terima kasih Anissa Ayu Nabila. Terakhir mungkin dari Dita untuk bisa memberikan feedback sebelum kita bisa tutup role play kita hari ini. Iya, saya Dita Zarawanisa dari kelompok 5. Kalau menurut saya juga sudah baik seperti yang dikatakan oleh Saudara Rian dan juga Anissa. Untuk penyampaian dari apoteker juga sudah cukup jelas dan lengkap kepada dokter. Mungkin nanti dari respon dokternya lebih mencari lebih dalam lagi informasi yang diperlukan untuk memperkuat dari
hasil hasil dari saran dari apoteker seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Itu sudah baik secara keseluruhan. Baik, terima kasih Dita dan juga teman-teman semua sekalian. Mungkin karena sudah selesai ya untuk roleplay kita hari ini, kita bisa tutup bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi